Selamat berjumpa kembali dalam Layanan Audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 3 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kerasukan Setan di Rumah Ibadat. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 4 ayat 31 sampai dengan ke-37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ di hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya, sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan itu. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar. Ada seorang yang kerasukan setan di ruang ibadat. Biarlah kami boleh belajar, hidup kami menjadi orang benar, bukan di mana kami berada tempatnya, tetapi bagaimana kami hidup bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang kita pelajari adalah kerasukan setan di rumah ibadat. Kita mungkin berpikir rumah ibadat atau gereja, rumah ibadah adalah tempat yang kudus, tempat di mana ada Roh Allah, di mana ada Allah Bapa, di mana ada Kristus, di mana di sana ada kekudusan, di mana di sana ada kesucian. Kita anggap tempat sebagai tempat yang kudus. Sekalipun memang teologianya kita menghormati rumah-rumah ibadat. Tatkala kita datang ke gereja dengan sikap hormat, berpakaian dengan sopan, bersikap dengan baik, kita pun menjaga tutur kata kita karena kita sedang mau bertemu dengan Tuhan. Tetapi sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin di rumah ibadat, di rumah Tuhan, yang namanya tempat ibadah dan saat ini adalah gereja yang kita kunjungi, yang setiap sahabat perjalanan setiap minggu pergi beribadah, lalu ada orang yang kerasukan setan? Bukankah kita bertanya, di mana kuasa Tuhan? Harusnya kerasukan setan itu di tempat-tempat berdosa. Mungkin di tempat-tempat orang bermabuk-mabukan, di tempat-tempat orang berbuat dosa, di lorong-lorong, di tempat-tempat yang gelap, di tempat-tempat terjadinya transaksi narkoba, di tempat-tempat di mana orang melakukan korupsi, di ruang-ruang yang terselubung dengan niatan-niatan yang buruk, bahkan mungkin juga terorisme. Lalu kita bertanya, mengapa di rumah ibadat bisa ada orang yang kerasukan setan? Pelajaran apa yang kita akan ambil di sini? Kita tahu dengan jelas sesungguhnya tidak ada yang namanya tempat yang kudus, karena tempat itu adalah materi. Kalau yang namanya mengenai tempat itu kemudian ada di dalam rumah, itu semuanya adalah materi. Lalu tempat itu kalau kita melihat, apakah juga di rumah ibadat, itu hanyalah benda-benda yang dibangun oleh tukang bangunan. Dari mulai dasar, fondasi, kemudian naik ke atas, ada unsur besinya, ada unsur temboknya, dan tembok terdiri dari semen, pasir, kemudian batu bata, dan besi yang mengikat. Sampai ke atas kita bertemu dengan genteng, tempat untuk menjaga atap. Lalu ada jendela, ada pintu, ada kuncinya, ada pagar besinya. Lalu ada halamannya. Lalu apakah itu tempat yang kudus? Kita bertemu dengan bagaimana Tuhan menampakkan diri juga kepada Musa sewaktu Tuhan mau memanggil, melihat bagaimana ada sebuah semak yang terbakar, tetapi tidak, yang berapi tapi tidak terbakar. Dan di sanalah Tuhan menyatakan kepada Musa, tempat yang engkau sedang berdiri adalah tempat kudus, tanggalkanlah kasutmu. Lalu apa yang kita pertanyakan berbicara dengan tempat? Maka tempat yang terbaik sesungguhnya bukan tempat yang terdiri dari tanah, bangunan. Ada tempat-tempat suci, tempat-tempat kudus untuk orang-orang yang punya kepercayaan-kepercayaan tertentu yang turun-temurun. Mungkin itu pohon, bahkan kuburan disembah, bahkan batu kemudian juga disembah, atau barang-barang peninggalan orang-orang disebut dengan orang-orang kudus yang disembah, mungkin sepatunya, mungkin pakaiannya. Maka waktu kita menganggap bahwa benda yang namanya materi, tempat yang namanya materi, lalu kita anggap sebagai bentuk kekudusan, sesungguhnya kekudusan sesungguhnya adalah tatkala seseorang itu hatinya lah yang menjadi tempat di mana Tuhan hadir, firman Tuhan hadir.
Sehingga sewaktu kemudian bertemu yang orang kerasukan setan ini, lalu dia berkata, apa yang dikatakannya? Yang kudus dari Allah. Yang kudus dari Allah, apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Maka perkataan tersebut, ada yang mengatakan dalam tafsiran itu adalah suara iblis, bukan suara orang yang bersangkutan. Karena orang yang kerasukan setan itu sedang dikuasai oleh iblis, tetapi waktu Tuhan menghardiknya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub melihat perkataan takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, alangkah hebatnya perkataan itu, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Sahabat perjalanan, tempat kudus yang sesungguhnya adalah pikiran kita. Tempat kudus yang kita harus terus kuduskan adalah perasaan kita. Tempat yang harus kita kuduskan adalah mulut kita. Tempat yang harus dikuduskan adalah mata kita. Tempat yang harus dikuduskan adalah telinga kita. Seluruh tubuh kita yang seperti dalam kitab Roma 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Bahwa dirimu adalah gereja itu sendiri. Dirimu itu sendiri adalah sebagai rumah ibadah, di mana Tuhan bertata dan engkau melakukan penyembahan sepanjang hidupmu, pagi, siang, petang, malam. Sewaktu engkau berada dimanapun, engkau sedang melakukan sebuah penyembahan dan menjaga kekudusan. Dan yang terutama, agar kita tidak dikuasai oleh iblis. Sahabat seperjalanan, orang yang sudah menjadikan Tuhan yang bertata di atas hidupnya, dia akan menjaga hidupnya baik-baik. Bagaimana seluruh anggota tubuhnya itu menjadi tempat yang kudus, melakukan perkara yang kudus. Waktu kita berbicara dalam kekudusan. Waktu kita melakukan aktivitas, kita bekerja, kita berelasi, berkoneksitas dengan orang banyak, kita melakukan semuanya dalam kekudusan. Hati, pikiran, perasaan kita, kehendak kita, telinga, mata, dan mulut kita, itu dikuduskan, di mana Tuhan bertata sungguh-sungguh di dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau diam di dalam aku dan aku diam di dalam kamu. Firman-Mu di dalam engkau dan engkau di dalam firman-Nya. Maka engkau akan menjadi pribadi yang sesungguhnya adalah dipenuhi oleh firman Allah, dikuasai oleh Tuhan dan bukan dikuasai oleh setan. Sewaktu kita menyerahkan hidup kita ke dalam keberdosaan, maka mulut kita berdosa, telinga kita berdosa, pandangan kita berdosa, perasaan kita berdosa, tindakan dan pikiran kita pun penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan keberdosaan. Maka pada saat itu sesungguhnya itulah kita sedang kerasukan setan. Kerasukan setan tidak serta-merta seperti yang terjadi, seperti yang diceritakan dalam Injil Lukas. Tapi kita bisa kerasukan setan, tapi tingkah laku kita normal. Kita bisa berkendara, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bercakap-cakap. Tetapi sewaktu hidup kita dikuasai oleh setan, tidak menggelepar-gelepar seperti peristiwa dalam Alkitab. Engkau melakukan normal, tapi hidupmu penuh dengan hawa nafsu, hidupmu penuh dengan kelicikan, hidupmu penuh dengan amarah, hidupmu penuh dengan iri hati, hidupmu penuh dengan rasa sakit untuk membalas dendam kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Maka engkau sedang kerasukan setan secara esensinya. Mari kita belajar bahwa rumah ibadah yang sesungguhnya adalah hidup kita dan Tuhanlah yang bertata di atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.